Salam jumpa pemirsa, selamat pagi. Saya Daftul Kaul bisa kembali temani Anda di obrolan pagi, menemani Anda yang beraktivitas di rumah saja ya. Dan tentunya dengan situasi keadaan sekarang ini pemirsa, kita diharapkan juga untuk selalu dan menjaga diri kita untuk menjaga kesehatan tentunya, menjaga social distancing ya di saat kita keluar rumah nanti untuk menjaga jarak dan sesuai dengan protap yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Dan bagaimana juga untuk perkembangan di wilayah Nusa Tenggara Timur, terlebih khusus juga untuk di Manggarai Barat berkaitan dengan COVID-19 ini pemirsa, dan bagaimana juga dengan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bupati Manggarai Barat, Bapak Agustinus CH Dula, yang saat ini sudah bergabung dengan AFB TV Kupang. Selamat pagi, Pak Bupati Manggarai Barat. Selamat Ya, Bupati. selamat pagi Pak Agustinus Jadullah, Bupati Manggarai Barat. Nah, ini kita dari AFB TV Kupang, Pak Bupati. Ini berkaitan dengan penanganan COVID-19 di wilayah Manggarai Barat. Kita tahu bersama bahwa Manggarai Barat ini menjadi salah satu daerah yang memang untuk wilayah pariwisatanya sangat menonjol sekali untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk perkembangan sekarang ini seperti apa, Pak Bupati, berkaitan dengan penanganan COVID-19? Terima kasih. Ya. Terima kasih kesempatan. Saya memunggah bahwa ODPK ini 101 orang Ya. yang selesai 37, yang masih tahu 9 itu ODP. Yang selesai di 4, yang masih dipantau 5. Oke. OTG gejala di orang yang selesai tidak ada, dipantau 1 orang. Ya. Orang dalam 4.007, yang selesai 1.600, yang masih dipantau 2.510. Oke. Jadi itu gambar. Dan saya mau mengatakan ODP atau status di Manggarai Barat, isinya dari orang datang sebagai penumpang, baik udara maupun penumpang kapal laut. Sampai saat ini masih juga penumpang ini, meskipun sudah dilarang mudik, tetapi Manggarai Barat sangat dilematis karena mau mudik keluarga di bulan Ramadan, ataukah kita hari atau mencegah jadinya COVID-19 Manggarai Barat ini. Oke. Kemudian dalam COVID, Ya. kami pemerintah Manggarai Barat sudah merencanakan Oke. anggaran dan instruksi Mendagri refokusi yang kami sudah beri sebanyak 78 itu revisi anggaran Ya. berdasarkan Mendagri tahun 2020. Dana uji pelaksanaan itu akan menangani kesehatan. Oke. Terkhusus ini ada miliar lebih. Kemudian penanganan ekonomi 40 lebih. Selanjutnya jaringan sosial 16 miliar. Jadi total 8 miliar lebih.
Oke. Dan itu Baik. kira-kira yang semuanya rangkan dengan aturan undangan yang berlaku. Mhm. Jadi tidak serta kita kenakan itu Ya. harus dipakai secara tapi betul-betul efisien dan sesuai dengan aturan. Baik. Oke. Itu yang kami Mhm. sekarang ini. Kemudian ya penangguhan atau ODP kami sudah membuat karantina Ya. kabupaten, Mhm. gedung olahraga Bogor, kemudian ada bahasa kerja yang saat ini pakai kami gunakan untuk karantina, Mhm. juga ada rumah perikanan, Oke. semua kami pakai. Ini masih ini ODP yang mau masuk PDP Mhm. Ya. selama 4 hari di sana termasuk juga karantina mandiri. Ya. Karantina mandiri di desa Mhm. yang dibantu oleh puskesmas Oke. dan oleh para lewat posko. Baik. Kemudian masih Mhm. yang tadi itu ada 5 orang, Ya. itu kita isolasi di rumah sakit. Mhm. Ya kebetulan mungkin kita itu ditunjuk sebagai rumah sakit dan kesehatan. Mhm. Dan memang kenyataan masih kurang. Tetapi nanti ada ini, si semua kekurangan kekurangan itu saja misalnya isolasi memang jalan, tetapi sebagai ruang isolasi. Tetapi kami mungkin karena tidak PDP Ya. juga dalam kekurangan kami Ya. upayakan baiknya rumah sakit untuk kita mengatasi PDP dengan pemasangan sehingga semuanya jalan. Mhm. Itu masih ada kekurangan lain, dokter dan ronsen, dan kalau mau lebih ya itu mobil khusus, mobil ambulans Mhm. khusus. Ya. Jadi 3 hal dengan ruang yang perlu toh ke depan apabila pasien PDP makin banyak, Ya. maka kita akan ambil kebijakan Mhm. agar rumah sakit daerah ini merupakan ini khusus menangani COVID, Ya. penderita COVID, sedangkan pasien alihkan ke rumah sakit sini atau juga balai pengobatan milik suster Ya. Labuan Bajo ini. Oke. Jadi itu kira-kira penanganan yang kami lakukan terhadap ini, dan sedangkan yang apa penanganannya di Mhm. itu menjalankan aturan tertiban dari pemerintah pusat. Misalnya menurunkan Mhm. pembatas hal bersifat Ya. atau PSBB. Mhm. Misalnya mengatur penerbangan, Mhm. jumlah penumpang dibatasi, Ya. juga kapal laut dibatasi. Ini kapal sudah tidak berlanjut sampai akhir Mei. Oke. Akhir Mei 2020. Mhm. Sedangkan kapal-kapal tetap menjadi tugasnya untuk berjalan Mhm. dalam rangka barang-barang termasuk semua
Oke. makanan. Mhm. Kemudian Aha. untuk apa, orang penonton yang datang Ya. membantu bantu udara maupun laut, Mhm. tetap kita memiliki protap atau SOP. Ya. SOP yang aturannya menentukan. Oleh karena itu bentuknya gugus tugas Mhm. Bupati dan sebagai ketua melibatkan Pemda, Dewan, Mhm. seluruh OPD, LSM, Bupati, Labuan Bajo, juga Oke. Unipol. Maka dalam ini kita lakukan, misalnya penumpang yang di bandara atau Ya. laut segera karantina Ya. KKP ada di Manggarai. Mhm. Ini melakukan Oke. deteksi terhadap anak kapal, Mhm. termasuk kapten-kapten, Mhm. penumpang-penumpang, Ya. agar kita ini ya ODP atau tidak. Kalau ODP yang di desa atau karantina Mhm. Labuan Bajo Ya. yang tadi ada 3 ruang Oke. pakai. Mhm. Kemudian selanjutnya yang nanti ketentuan ODP, maka segera lakukan itu sakit oleh dinas dan menjadi lampu orang-orang atau orang-orangnya sebelum itu. Karantina itu Ya. 14 hari Mhm. dan selama ini ODP kami sampai 4 hari. Entah lagi yang ini, tapi yang ini tidak sampai 14 hari sudah dibebaskan. Mhm. Lalu ya, sudah 14 hari, lalu masih ada gejala, maka dia masuk di PDP untuk pelatihan sakit. Saya rasa untuk itu dulu. Baik. Tanya ya. Oke, Pak Bupati, ini berkaitan juga dengan standar yang sudah diberikan oleh sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat, tentunya juga untuk kebersamaan kita semua. Tetapi bagaimana juga untuk perkembangan ekonomi? Ya, kita mau melihat juga perkembangan ekonomi di wilayah Manggarai Barat sendiri. Seperti apa, Pak Bupati? Iya, jadi saya berterima kasih kepada pemerintah, Bapak Presiden, dengan Menteri Bidang urus COVID ini luar biasa. Meskipun dalam atau kebijakan, tetapi sangat membanggakan bahwa kami COVID ini ada peluang pemerintah pusat akan bantu. Dan kami pemerintah kabupaten, makanya tadi saya dana 40 M, kami siap dampak ekonomi ini. Ya. Tapi semua jalan efisien tidak terlepas dari akurasi. Kita harus betul bahwa ibarat industri pariwisata sangat menonjol. Ya. Baik itu wisata laut maupun wisata darat, semua industri kita selama ini menunjang. Tetapi dengan pusat rangka COVID, maka ini tutup. Dengan ditutup, apalagi kalau berarti banyak korban pelaku pariwisata, pelaku ekonomi, bahkan ada kelompok ya
korban karena jadi besar. Apalagi kalau di restoran, Ya. baik musik, hotel bersama, semuanya ya kosong, kosong yang ini lebih terbaik dibanding low season. Ya. Season masih baik, banyak orang datang. Ini kosong, tampak mereka tidak ada pihak. Karena di rumah gawenya ada yang kegiatan lagi kuliner, pokoknya seperti itu. Sehingga memang budget dan anggaran itu meskipun juga ada bentuk dan mereka punya empati dengan masyarakat terdampak, lalu mereka itu dengan masyarakat yang tapi yang jelas paten semuanya jalan dengan baik dan data yang data pertanian karena omongan kan punya harian itu kalau ikan untuk dia hidup melaut dia dapat uang, tidak dapat beras. Sehingga kan desa-desa, terima kasih juga sosial mendapat ada sekian ribu kakak untuk mendapat hingga nanti kami ini yang mereka tidak tapi yang mungkin data sebelum kami kan harus dapat. Sehingga memang nanti dan ada kurang lebih masuk dari desa memang ke desa yang laut untuk minta beras. Dan insya Allah mulai kemarin mulai peropan dan hari ini dan lagi untuk beras masyarakat yang COVID ini. Beras. Jadi itu kira-kira penanggulangan ini. Yang paling penting juga terbatas PHK kerja dan kami karena presiden juga sudah dan kartu prakerja itu kita pakai di Manggarai Barat ini. Dan itu yang kami sedang usahakan sekarang ini. Jadi untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan. Baik, Pak Bupati. Ini juga artinya di saat juga ini protap ditegakkan juga berkaitan juga dengan bagaimana kita menyikapi keadaan sekarang ini berkaitan dengan COVID-19. Nah, ini dari masyarakat sendiri untuk mematuhi aturan ini seperti apa? Oh ya, itu juga penting saya beritakan. Nah, ini memang sangat sulit juga ya, pengaruh ada televisi. Mungkin sebenarnya Manggarai Barat ini rakyat patuh, Pak. Sangat patuh kepada PSBB dan sebagainya, aturan-aturan itu. Termasuk kami sedang berusaha bagaimana Forkompimda ini menghimbau dalam rangka Ramadan supaya sholat jemaah itu dipending dulu. Sebagaimana gereja Katolik baru-baru ini pasca gerejanya kosong. 1 minggu 1 pekan pasca itu kosong sekali. Ya, kami sangat mengharapkan juga Ramadan ini juga yang namanya tarawih, yang namanya sholat bersama di masjid hari Jumat, yang mungkin itu dulu karena pertimbangan kita memang betul dari segi kacamata iman tidak baik
Ya. Tapi dari kacamata kesehatan ini, wabah corona sudah mendunia. Sehingga memang untuk masyarakat Manggarai Barat, ya perilaku-perilaku tidak mengindahkan itu memang ada juga, tetapi masih bisa ditangani, masih bisa diatasi, meskipun ya dengan susah payah. Kami memang sangat mengharapkan TNI Polri ini yang ya memang mereka sudah kerja berat ini di lapangan siang dan malam, bisa menjaga kerumunan. Kita sudah ada PSBB, ada namanya social distancing, ada namanya physical distancing, kerumunan tidak boleh, jaga jarak. Bahwa COVID ini hanya bisa diatasi oleh warga itu sendiri secara pribadi. Artinya bagaimana dia taat kepada himbauan aturan pemerintah, dan tidak ada negara atau pemerintah pusat ini atau kabupaten atau provinsi yang tidak mau mengatur keselamatan dari COVID ini. Kepada masyarakat untuk taat, ikuti pedoman yang disampaikan oleh pemerintah. Kalau mau suruh masuk karantina ya masuk, suruh pakai masker ya pakai, kemudian cuci tangan, disinfektan ya pakai, semuanya itu harus. Dan keluarga juga harus dukung, jangan keluarga, karena nanti resiko yang paling pertama apabila terjadi COVID, si virus masuk di orang, yang risiko paling pertama itu keluarga, istri dan anak-anak. Oleh karena itu kami kemarin bersama Kapolres, Kejari, Musbida, Forkompimda turun di jalan bagi masker. Dan kami nanti apabila ada hal-hal yang tidak bisa diindahkan, maka kami akan lakukan lockdown atau kegiatan lebih ekstrim lagi lah. Semuanya demi keselamatan masyarakat, demi keselamatan rakyat ini. Sehingga memang untuk sementara kami tetap punya kewajiban mensosialisasi, mengumumkan, publikasi, dan kami kemarin sudah lakukan pertemuan dengan MUI. MUI Kabupaten Manggarai Barat untuk membicarakan bagaimana kita mensikapi bulan Ramadan di saat COVID ini. Dan memang sudah setuju dan kami sudah keluarkan edaran berdasarkan memang semua pedoman pusat, juga berdasarkan fatwa dari MUI pusat, juga MUI Kabupaten. Kami sudah tindak lanjut itu dan mengumumkan tempel pengumuman itu semuanya di masjid-masjid, agar semua ikut, agar semuanya tahu bahwa pemerintah juga sedang sibuk, sedang urus keselamatan masyarakat ini setengah mati sampai tidak mengindahkan sholat bersama atau mengindahkan aturan-aturan agama, ritual agama, khususnya dalam rangka menerima bulan Ramadan ini. Dan kemarin juga Kapolres bersama kami sudah sepakat kalau di tiap masjid akan dijaga. Mau tak mau mesti begitu, dijaga oleh tentara, polisi dengan MUI untuk misalnya pas jam azan, kita jaga di sana supaya, karena memang ya kita kembali kepada dilematis juga. Mau ikuti mereka punya mau jemaah, agama, rohani, iman, mau ikut mereka juga bagaimana dengan COVID. Jadi semua dilema, tapi kami tetap memilih pertama ikut perintah. Misalnya maklumat Kapolri, ya kita harus ikut meskipun terjadi dilema seperti itu. Tapi mau tak mau, kan pikir saja bahwa ini kejadian baru pertama di dunia. Ramadan dan pesta Paskah unik.
di Flores ini atau di Labuan Bajo, semua gereja kosong, semua masjid juga kosong. Unik. Baik. Berarti ya saya rasa Tuhan mengertilah dengan semuanya itu, bahwa kita tahu juga unik apa, karena dunia ini wabah dunia, bukan hanya di Manggarai Barat, bahwa seluruh orang-orang beriman ini macam MUI Jakarta, MUI Pusat itu kan orang-orang beriman, tetapi orang sudah keluarkan fatwa untuk tidak boleh sholat berjemaah, apa terawih, apalagi kumpul-kumpul. Bahkan nanti kami juga mau mengatur agar jual kue, istilah jual kue itu yang bergerombolan pas bulan Ramadan ini, ya kami juga jaga itu, jangan sampai terlalu dekat. Ya. Karena itu bisa terjadi itu, bahwa kumpulan orang jual kue-kue Ramadan. Ya berarti kan kerumunan orang, kita harus jaga juga. Baik. Artinya ini dari Manggarai Barat sendiri, ya, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri ini sudah all out ya untuk bagaimana juga untuk mensejahterakan masyarakat, memberikan kenyamanan kepada masyarakat berkaitan dengan COVID-19. Dan yang pertanyaan terakhir Pak Bupati sebelum kita closing, ini berkaitan juga dengan masih berkaitan dengan kepatuhan dari masyarakat. Masyarakat itu bagaimana juga kesiapan dari pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga kalau setiap tahunnya ada mudik nih? Para mudik kami sangat mengharapkan agar mereka bertahan di tempat, tidak boleh datang, ikut itu instruksi Presiden. Kami sangat-sangat mengharapkan itu, meskipun terjadi dilematis. Tapi kami sangat merasakan dilematis itu sejak awal. Sejak bukan pada saat mudik ini, tetapi Ramadan ini, tapi sejak awal mereka datang ke Manggarai Barat ini, kami sudah merasakan bahwa sangat-sangat mengganggu. Ya. Saya tertarik dengan pendapat Menteri Dalam Negeri sampai mengatakan begini, jangan jadi pemburu di kampung. Ya. Itu kan berarti sudah sangat-sangat waspada kita. Sehingga memang mudik ini kami sangat mengharapkan tidak boleh datang. Dan kami memang sudah berkoordinasi dengan pelayaran-pelayaran di NTT maupun di luar NTT. Baik. Apalagi dengan adanya itu PSBB. Tetapi itulah sangat sulit memang di luar NTT ini untuk mengikuti kami punya saran. Saran-saran kami ini kan agar tidak boleh menjual tiket kepada orang-orang yang mudik ke Manggarai Barat ini. Tetapi karena masih juga sangat-sangat terdesak, maka kami sekarang sebentar lagi saya akan bikin surat kepada ASDP baik di NTT maupun di luar NTT agar semua yang naik kapal itu harus ikut rapid test. Sehingga bila ada gejala, maka langsung diambil sikap oleh ASDP setempat untuk karantinakan dia dan lain sebagainya sampai nanti dia bebas. 14 hari dia bebas, maka dia bisa datang ke Labuan Bajo. Jadi itu saja. Tinggal sekarang kami koordinasi ini yang terakhir sudah. Karena memang ya, tapi kami tetap sangat mengharapkan agar mudik itu ikut instruksi Presiden. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Bupati Manggarai Barat Agustinus C. Hadullah sudah memberikan informasi bagaimana situasi terkini dari Kabupaten Manggarai Barat, dan semoga juga kita nanti terus juga mengupdate dari Manggarai Barat. Sekali lagi terima kasih dan selamat bertugas kembali Pak Bupati Manggarai Barat. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, Bupati Manggarai Barat Agustinus C. Hadullah
berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Manggarai Barat sudah kita saksikan bersama, dan informasi terkini juga, dan juga tentunya juga pesan-pesan yang disampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, apalagi sekarang ini juga kita sudah mulai mau masuk dalam bulan suci Ramadan, tentunya dengan protap yang sudah diberikan juga untuk kita semua mematuhinya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan COVID-19 ini. Baik, kebersamaan kita sampai di sini pemirsa untuk obrolan pagi. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Plaikol. Sampai jumpa.